Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Sinaga. Saya dari PBJJ Batam dengan NIM 0490181934. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang terakhir dari semester ini, yaitu tugas praktik tugas 3. Di sini kita akan mengimplementasikan konsep abstraksi, inheritance, dan lain sebagainya dalam sebuah aplikasi manajemen rental kendaraan. Kemudian di sini kita nanti akan diminta membuat kelas kendaraan yang di sana nanti ada nama atau string, harga sewa, jenis atau string. Nah, ini dia mobil, motor, bus, status tersedia atau tidak. Kemudian kelas kendaraannya, dan nanti kita akan lanjut di nomor-nomor berikutnya. Kita akan mengerjakan yang pertama, yaitu membuat kelas kendaraan. Jadi terdapat nama string, sini saya sudah buatkan, sini saya hanya menjelaskan aja supaya mempersingkat waktu. Nah, di sini ada public abstract kelas kendaraan. Kemudian di sini kita boleh mendefinisikan kendaraan sebagai kelas abstrak, ya. Boleh kita hapus, tadi saya hanya memastikan aja. Boleh ya teman-teman hapus, oke, tidak akan mempengaruhi. Kemudian kita akan mendefinisikan kendaraan sebagai kelas abstrak, yang berarti tidak bisa membuat objek langsung dari kelas kendaraan, tapi harus melalui turunannya, yaitu tadi mobil, motor, bus. Kemudian protected string nama, dan sampai pada protected line status atau tersedia atau tidak tersedia atau sedang disewa. Nah, ini atribut-atribut yang diminta. Saya menggunakan protected agar atribut ini bisa diakses langsung oleh kelas-kelas turunannya. Nah, namun tetap tidak bisa diakses dari luar PCH ini. Kita harus lakukan beberapa proses terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada konstruksi publik, ya. Kita bisa lihat sini. Nanti di sini ada string. Nah, ini dia. String, kemudian double harga sewa, kemudian boolean atau status, kemudian string jenis-jenis kendaraan. Kemudian kita masuk ke setter metode ini untuk status, karena status bisa berubah, maka kita memiliki setter karena status ketersediaan kendaraan akan sering berubah, sewa atau bisa jadi dikembalikan. Nah, atribut lain, namanya, harga sewanya, jenis dianggap statis setelah objek dibuat. Kemudian kita masuk ke public abstract void, tampilkan kendaraan. Kemudian di sini kita diminta untuk metode abstrak yang diminta, karena abstrak tidak ada lagi implementasi di kelas ini. Implementasinya akan dimasukkan ke kelas-kelas turunan mobil, motor, dan bus. Saya rasa yang pertama ini sudah cukup jelas. Kita boleh lanjut ke soal kedua, yaitu membuat kelas turunan dari kendaraan. Nah, di sini kita ada mobil, motor, dan bus. Setiap kelas harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Nah, sini minta misalnya kapasitas penumpang, cc mesin, motor, dan lain-lain. Sini kita boleh lihat terlebih dahulu, yaitu kita membuat di sini pertama mobil, kelas mobil. Nah, sesuai instruksi, kelas mobil harus mewarisi dari kendaraan dan memiliki atribut tambahan yang relevan. Untuk mobil kita bisa menambahkan atribut jumlah pintu atau
kapasitas bagasi double dalam liter atau meter kubik sesuai dengan preferensi kita tadi. Nah, dari sini kita masuk ke public class mobil extend kendaraan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kelas mobil adalah kelas turunan dari kendaraan. Ini adalah implementasi dari inheritance yang seperti yang diminta tadi ya. Yang kedua ada private in jumlah pintu dan private double kapasitas bagasi. Dan tadi seperti saya bilang bisa jadi liter atau meter kubik. Nah, kemudian saya menggunakan private untuk menerapkan encapsulation yang lebih ketat. Artinya atribut ini hanya bisa diakses dalam kelas mobil itu sendiri. Kemudian kita masuk ke public mobil. Nah, ini kita masuk ke public mobil, string, nama, double. Nah, ini adalah panggilan ke konstruktor kelas induk kendaraan. Sangat penting karena konstruktornya ini bertanggung jawab untuk menginisialisasi atribut nama, harga sewa, dan jenis-jenisnya. Ini ada jumlah pintu, kemudian ada getter method untuk atribut tambahan mobil. Di sini untuk mengakses atribut private dari luar kelas mobil secara terkontrol. Kemudian kita masuk ke override. Nih, public void tampilkan kendaraan. Di sini kita mengimplementasikan metode abstrak tampil kendaraan yang diwarisi dari kendaraan. Nah, ini menunjukkan bahwa metode ini menimpa metode dari superclass yang merupakan contoh dari polymorphism. Di sini kita nanti menampilkan semua informasi kendaraan, termasuk yang spesifik untuk mobilnya. Kita lanjut. Kemudian soal nomor 2 tadi meminta kita untuk buat kelas motor sebagai turunan kendaraan dan menambahkan atribut yang sesuai untuk motor. Kita bisa menambahkan atribut cc mesin, jenis transisi, dan misalnya manual, otomatis. Itu dia bagian dari stringnya. Nah, sekarang kita mari lanjutkan ke 3 yaitu bus. Masuk tadi motor tadi dia tidak perlu dijelaskan lagi karena dia hanya berubah nama sedikit saja. Ini sebentar. Di sini kita masuk kepada busnya. Nah, ini dia. Di busnya ini kita menambahkan atribut kapasitas penumpang dan jumlah rodanya, bisa jadi seperti itu ya. Oke. Nah, ini udah soal kedua udah selesai. Kemudian kita boleh baca soal yang selanjutnya. Kita di sini diminta untuk membuat kelas rental kendaraan yang akan digunakan. Nah, harus memiliki atribut berupa range untuk menyimpan semua kendaraan. Nah, kelas ini nanti berfungsi sebagai manajer utama untuk semua kendaraan yang tersedia untuk sewa, yang akan menyimpan daftar semua objek kendaraan, yaitu mobil, motor, bus dalam sebuah range. Kemudian kita buka saja di kelasnya tadi. Iya, cukup panjang. Import Javaris, jadi untuk menyimpan daftar kendaraannya. Nah, kemudian ada private release, sendiri untuk menyimpan objek kendaraan. Atribut utama dari kelas ini adalah sebuah release yang akan menyimpan objek bertipe kendaraan karena mobil, motor, dan bus adalah turunan dari kendaraan. Nah, mereka semua bisa disimpan di sini. Ini adalah contoh polymorphism dari aksi dalam aksi. Penggunaan private adalah bagian dari encapsulation. Kemudian ada konstruktor public rental kendaraan. Jadi kita menginisialisasi daftar kendaraan menjadi release kosong saat objek rental kendaraan dibuat. Nah, di sini ada kita diminta untuk menambahkan kendaraan, kemudian menampilkan kendaraan, kemudian nanti kita akan get kendaraan, mendapatkan kendaraan, dan yang terakhir get daftar kendaraan. Oke, sekarang kita mari lanjutkan ke bagian terakhir di instruksi ini, yaitu kita masuk ke penyewaan ya. Tetap juga punya release menyimpan kendaraan yang disewa oleh pelanggan.
Kelas penyewaan akan mencatat detail penyewaan oleh pelanggan. Ini akan memiliki error list untuk menyimpan kendaraan yang disewa dalam suatu transaksi penyewaan. Ya, kita boleh lihat langsung, yaitu penyewaan. Sini dia. Nah, di sini dia mengimpor kelas local date untuk, nah ini dia. Local date ini nanti untuk menangani tanggal penyewaan. Kemudian import Java ini akan menyimpan daftar kendaraan disewa dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik, yaitu tadi implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Ya, sekarang kita bisa kita masuk juga ke exception handling. Ya, kita akan lakukan di sini kita akan menambahkan kendaraan baru. Ya, ini menampilkan daftar kendaraan dan kita baca sampai pada keluar dari program ini. Dari semua ini akan melibatkan exception handling atau IO. Nah, ini dia di nomor 9, dan operasi file, karena ini akan menjadi kelas utama atau main class yang akan menjalankan semua logika program. Jadi kita akan menamainya aplikasi rental kendaraan.java. Nah, kita mulai dengan kerangka dasar menu utama dan menambahkan fungsionalitasnya perlu. Nah, di sini kita buat kelasnya. Sini cukup panjang, kalau dijelaskan semua ada sekitar 457 kolom. Saya akan menjelaskan garis-garis besarnya saja sedikit, ya, gitu, supaya ada beberapa penjelasan yang kita bisa mengerti. Yaitu kita masuk pertama import. Ini nanti dia mengimport kelas yang diperlukan seperti scanner untuk input, release, ya, kemudian input match expression, untuk expression handling dan Java tadi. Kemudian kita masuk ke private, sebentar. Nah, di sini kita perlu ketahui nanti di sesi terakhir kita akan ganti ini case 4 ini, namun belum sekarang. Kita nanti jalankan dulu programnya. Kemudian ketika sudah oke baru kita ubah yang ini. Nah, saya rasa di bagian sini kita akan lebih tepat kalau kita langsung runkan saja, ya. Kita coba run. Kita hapus dulu, tadi percobaan saya aja. Nah, ini dia. Sini kita sudah masuk kepada nih, menambahkan kendaraan baru, menampilkan daftar kendaraan yang tersedia. Kita langsung saja kita praktekkan saja langsung, ya. Kemudian kita akan menambahkan beberapa mobil, motor, dan bus baru, ya. Kita coba aja langsung. Kita boleh pilih, yaitu kita boleh pilih terlebih dahulu. Saya masukkan pertama itu nomor 1. Tambahkan. Nah, sini kita akan menambahkan kendaraan baru. Otomatis kita berarti harus ketikkan 1. Kita masukkan pertama-tama, misalnya kita masukkan pertama-tama itu dia motor, terurut, ya. Mobil. Nama kendaraannya misalnya kita buat HRV, ya. Harga sewa
karena dia mobil, coba kita buat 300.000 per hari. Nah, jumlah pintunya berarti ada 1, 2, 6 ya, 6. Kapasitas bagasinya kita buat misalnya 400 lah ya, 400,5 misalnya. Oke, kendaraan HRV mobil berhasil ditambahkan. Nah, jadi tadi kan belum dibuat mobil apa gitu ya, sekarang kita udah buat jenis mobilnya. Kemudian kita masih di nomor 1 menambahkan kendaraan baru, yaitu sekarang kita masukkan motor. Ini sudah mobil, sekarang kita masukkan motor. Nama kendaraannya misalnya Beat Street lah ya, Beat Street. Nah, harga sewa kita otomatis buat lebih rendah lah daripada ini, kita buat aja 150.000 per hari. cc mesinnya boleh kita buat misalnya samain aja ya, 400 lah, 200 sorry 200. Nah, jenis transmisi misalnya kita buat otomatis lah ya, karena dia memang etik. Kendaraan listrik berhasil ditambahkan. Oke, tadi mobil udah, motor udah, sekarang bus. Kita masuk lagi nomor 1, kita buat bus. Kemudian kita masukkan misalnya bus pariwisata gitu ya, pariwisata, bus pariwisata. Harga sewanya kita buat misalnya 400.000. Kapasitasnya kita buatlah sekitar 50 seat lah ya, 50 penumpang. Jumlah roda udah pasti 6. Nah, oke. Kendaraan udah berhasil ditambahkan. Nah, kemudian kita masuk ke menampilkan daftar kendaraan yang tersedia. Kita masukkan 2, enter. Ini dia. Ini udah masuk ya, semuanya yang kita buat tadi. Ini dia ada informasi motor ya dengan ID 1. Ini juga berguna ya. Informasi mobil ID 2, ID 3. Ini tadi. Jadi ada 2, ada 6. Sempat dibuat tadi. Oke, nggak masalah. Saya sempat praktek. Kemudian kita masuk kepada pilihan ketiga, yaitu terima penyewaan kendaraan. Kita masukkan pilihan 3, 3 lah ya. Masukkan ID-nya yang akan disewa. Misalnya kita pilih misalnya kita pilih berapa ya, 6 lah, 6. Nama pelanggan, masukkan nama pelanggannya, misalnya nama saya sendiri lah ya, Desi Sinaga. Durasi sewa 1 hari, 1. Nah, di sini kita
kita sudah masuk mencoba menyewa kendaraan yang tidak tersedia. Tadi kita udah kita udah kendaraan yang akan disewa itu sudah 1 hari dan penyewaannya berhasil dicatat. Kemudian kita masuk ke menyewa kendaraan yang tidak tersedia, misalnya masukkan 3. Kemudian kita masukkan pilihan 6 yang tadi. Nah ini dia, masukkan kendaraan yang sewa, kita masukkan 6, maaf kendaraan bus yang sedang tidak tersedia karena tadi kita sudah pinjam dan sudah dicatatkan. Nah kemudian kita akan menampilkan struk penyewaan pelanggan. Nah, kita akan mencoba yang nomor 5. Nah, di sini dia ada total biayanya. Nah, kita struk penyewaan, nama pelanggan, di sisi naga, tanggal sewa 1 hari. Nah ini dia 400.000 sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah sudah, sekarang kita udah tes semua, udah coba semua dan berjalan dengan baik. Kita akan mencoba keluar. Ya. Data kendaraan berhasil disimpan ke data kendaraan txt. Ini artinya programnya telah berhenti dan ketika kita cek folder, kita akan masuk pada program txt-nya. Kalau kita melihat output seperti ini, berarti dia programnya sudah dimulai, menunjukkan bahwa data yang kita masukkan sebelumnya berhasil dimuat dan pilihan nomor semuanya berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan, nah ini yang tadi saya bilang, kita akan mengganti. Nah, di sini kita tadi belum menghitung ya total biaya penyewaannya. Maka dari itu tadi saya sudah membuat yang ini Dedicast 4. Tadi dia masih aplikasinya saja. Sekarang ini sudah saya ganti menjadi total semua biaya, tapi belum bisa. Nah, kita akan menghitung total biaya penyewaan. Kita boleh run. Kita tetap run lagi sekali lagi. Nah ini dia. Tetap di sini dia. Oke. Kita ketikkan 4. Kita ketikkan 4. Nah, perhitungan total biaya penyewaan transaksi 1, biaya 400.000, total keseluruhan biaya penyewaan 400.000. Baiklah, saya rasa demikian tugas yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya karena ini adalah tugas terakhir. Terima kasih, semoga ilmu yang telah diajarkan bisa bermanfaat untuk saya pribadi. Terima kasih dan selamat malam.